Shalom teman-teman, selamat pagi. Saat ini kita mau sama-sama memulai ibadah kita kepada Tuhan. Kita mau bernyanyi bagi Dia, kita mau memuji Dia, dan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari saat ini kita mau sama-sama mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan secara pribadi. Kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita agar kita boleh lebih siap datang ke hadapannya saat teduh. Amin. Mazmur 150 ayat yang kedua, pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Ya teman-teman, mari kita sama-sama mau memuji Tuhan kita. Kita mau agungkan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Suci, suci, suci. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa.
Ya Bapa, kami bersyukur untuk waktu ini di mana kami boleh datang ke hadapan-Mu ya Tuhan untuk beribadah kepadamu. Ya Bapa, biarlah segala puji-pujian kami itu semua boleh berkenan di hadapan-Mu dan kami boleh mengerti firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini. Berkati ya Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini saya mau mengajak kita semua untuk kembali merenungi kasih Tuhan yang sudah begitu besar kepada kita semua. Dengan sikap doa, mari sama-sama kita mau angkat pujian pimpin ke Kalvari. Mahkotailah, mahkotailah Raja hidup, mulia bagimu. Ingat mahkota durimu, pimpin ke Kalvari. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Teman-teman, mari kita mau ngambil waktu ini, kita mau berdoa kepada Tuhan kita secara pribadi. Kita mau akui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Juga dengan penuh rasa menyesal, kita mau ambil komitmen kembali. Kita mau senantiasa hidup mengasihi Tuhan. Sama-sama mengangkat pujian ini kembali. Ku mohon untuk mengerti, ku mohon untuk mengerti, Kau mati bagiku. Ku mau bagaikan malaikat menjaga kuburmu. Ku rela segenap hati, rela segenap hati memikul salibku. Terima cawan pahit sertanya, pimpin ke Kalvari. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, ini kami ya Bapa, anak-anak-Mu yang pada saat ini kami sudah mengakui segala dosa-dosa kami ya Bapa di hadapan-Mu. Mohon Tuhan yang tolong ampuni setiap daripada kami dan layakkan kembali kami ya Bapa. Dan kami juga mau mengambil komitmen kembali ya Bapa untuk hidup senantiasa mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ampuni kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan telah mengucap syukur. Amin. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya teman-teman, sungguh bersyukur kita boleh ditebus oleh karena kasih Tuhan yang begitu besar untuk kita semua. Mari sama-sama kita mau ungkapkan rasa syukur kita mau puji Tuhan, kita mau tinggikan Tuhan kita. Tinggi namamu dipuji. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat,
berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Roh-Mu, bersama Roh-Mu. Ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Mari teman-teman, kita dengan lebih sungguh lagi, kita mau angkat suara kita puji Tuhan kita tinggikan Dia. Kau tak biarkan pencobaan, Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran-Mu. Bersama Roh-Mu, ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi nama-Mu dipuji, tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Mari kita beri tepuk tangan kita untuk Tuhan. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari saat ini kita mau sama-sama menyiapkan hati kita kembali. Kita mau angkat satu buah pujian, Jadi Seperti-Mu. Biarlah pujian ini juga boleh menjadi doa kita, agar kita boleh semakin serupa dengan Tuhan. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku, ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Mari teman-teman, kita mau angkat pujian ini sekali lagi. Bapa, Kau setia,
Pemberitaan firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Guru Injil Febrianto. Halo teman-teman GKBJ Samanhudi, senang sekali bisa sama-sama dengan teman-teman hari ini beribadah. Dan di tengah masa-masa yang tidak mudah ini, kita tetap bersyukur. Kita dari rumah masing-masing, dari tempat kita masing-masing, kita boleh datang di hadapan Tuhan. Dan aku percaya secara pribadi bahwa apapun yang terjadi di sekitar kita, itu tidak pernah bisa menghalangi Tuhan berbicara dan menolong kita hari lepas hari. Dia hadir bersama dengan kita dan mengasihi kita saat ini. Teman-teman, yuk kita sama-sama doa ya sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Dengan segala keterbatasan dan kelemahan kami, setiap kami ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Dengan penuh penyerahan diri ya Tuhan, karena kami tidak tahu apa yang ada di depan kami. Tetapi satu hal yang kami ingin lakukan, kami ingin taat padamu. Kami ingin mengenal Engkau. Dan itu semua tidak pernah bisa menghalangi kami dari mengenal kasih-Mu yang selalu beserta dengan kami. Tuhan, tolong tuntun kami dalam situasi hidup kami saat ini. Apapun yang terjadi, Tuhan tolong berbicara kepada kami. Bimbing kami, hibur kami, kuatkan kami, tegur kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita buka satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Efesus, pasalnya yang keempat, ayat 1 sampai dengan yang kedua. Hari ini kita akan merenungkan soal hidup kita, Draw My Life. Efesus, pasalnya yang keempat, ayat 1 sampai dengan yang kedua. Ayat 1 sampai dengan yang kedua. Ada di layar, tapi juga saya akan bacakan buat teman-teman semua. Demikian firman Tuhan. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Sampai sebagai aja pembacaan firman Tuhan. Nah teman-teman, apa yang ada di pikiran kita, atau apa yang muncul di pikiran kita dan perasaan kita ketika kita mendengar satu kata ini? Ateis. Ateis. Teman-teman, mungkin yang ada di benak kita adalah orang ini adalah orang yang dikatakan ateis, adalah orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Yang muncul di benak kita langsung pikiran-pikiran negatif. Bayangin teman kita kalau dia bilang, gue sekarang ateis loh. Kita nggak akan bangga dengan hal itu. Kita mungkin akan merasa, gila ya, nih orang udah ateis, gila nih orang nggak percaya Tuhan. Dan kata-kata ini terkesan sangat negatif. Apalagi orang-orang ini nggak percaya sama Tuhan, bukan orang Kristen. Dan kita mungkin akan merasa orang ini adalah orang-orang yang jahat, orang-orang yang nggak tahu diri dan lain sebagainya. Mungkin kita akan punya perasaan-perasaan seperti itu, karena mereka tidak percaya dengan Tuhan. Tapi bagaimana teman-teman kalau kata ini digabung dengan satu kata lainnya? Christian. Kristen. Christian, ateis. Kristen, ateis. Teman-teman, gimana caranya dua hal ini bisa disatukan? Bisa. Teman-teman, julukan ini itu ditujukan seperti semacam, seperti semacam ironis atau sindiran gitu. Kenapa? Gimana caranya orang Kristen percaya sama Yesus, percaya sama Tuhan, tapi ateis? Teman-teman, ini adalah sebuah sindiran bagi orang-orang Kristen sebetulnya. Kenapa? Kenyataannya, engkau dan saya, kita hidup di mana banyak orang mengaku sebagai pengikut Kristus, tapi di saat yang sama berlakunya seperti orang yang bahkan tidak pernah atau bahkan tidak percaya kepada Tuhan. Banyak orang Kristen saat ini kalau kita tahu beribadah kepada Tuhan, bahkan memenuhi ibadah di hari Minggu.
Bahkan sekarang kalau kita lihat YouTube, begitu banyak pilihan gereja dan banyak orang bisa masuk ke dalamnya. Tapi hidupnya dijalani dengan cara yang sangat berbeda, teman-teman. Orang Kristen bisa menyakiti orang lain, egois, tidak peduli terhadap sesama, dan mungkin itu juga yang terjadi dalam hidup kita. Nggak mau ditegur, nggak mau belajar, dan hidupnya mungkin jauh lebih buruk dari orang-orang yang kita sering katakan tidak mengenal Tuhan. Bahkan lebih buruk daripada orang-orang yang kita bayangkan sebagai orang yang dalam tanda kutip ateis. Teman-teman, itulah dunia di mana kita sekarang. Dan kita sekarang menghadapi dunia di mana kita tinggal seperti sebuah kekristenan, Christianity on crisis. Teman-teman, kau dan saya hidup di dalam krisis kekristenan. Kenapa? Karena siapa yang tidak tahu tentang Yesus? Banyak yang tahu tentang Yesus. Kamu bisa cari di mana-mana dan banyak orang tahu, oh, orang Kristen itu percaya sama Yesus. Tapi kita ada di dalam sebuah krisis. Kenapa? Karena ada begitu banyak orang tahu tentang Yesus. Ada begitu banyak orang yang mengaku kenal sama Yesus. Tapi sedikit yang betul-betul bisa menunjukkan siapa Kristus. Teman-teman, itulah realita di mana kita tinggal. Di mana dunia di mana kita tinggal. Dan mungkin itu terjadi di gereja kita, bahkan orang-orang yang selama ini bersama-sama dengan kita sekalipun. Teman-teman, itu terjadi. Banyak orang bisa duduk di gereja, banyak orang bisa setel YouTube gereja, tapi sedikit orang bisa betul-betul hidup seperti Kristus. Hidup mentaati Kristus. Teman-teman, mungkin kau dan saya sekarang struggle. Yalah, I'm not good enough. Aku nggak layak, aku nggak boleh pelayanan, aku nggak mau pelayanan, aku nggak layak. Seringkali kita ngomong gitu kan. Aku merasa aku masih belum pantas kok, atau atau lause. Aku masih belum layak, aku banyak dosanya, dan sebagainya. Kita bergumul, teman-teman, dan kita pun bergumul, dan itu sesuatu yang sangat-sangat wajar. Tapi teman-teman, justru disinilah kuncinya dari kita hidup sebagai orang-orang Kristen. Disinilah kunci yang Paulus tawarkan kepada engkau dan saya. Dan Paulus ajak kita untuk hidup sebagai orang-orang Kristen yang sejati, yang seperti apa? Teman-teman, kata kuncinya hanya satu frasa, yang diulang-ulang terus di dalam surat Efesus ini. In Christ. Di dalam Kristus. Kalau kita baca, teman-teman, surat Paulus ke jemaat Efesus, selalu Paulus itu kasih satu lokasi. Bahkan di pasal 1, gitu, kita di pasal 4 sekarang. Bahkan di pasal 1 sekalipun, Paulus udah kasih lokasinya selalu. Di dalam Kristus. In Christ. Teman-teman bayangin nggak? Teman-teman, Tuhan menciptakan dunia. In Christ. Tuhan memilih kamu bahkan sebelum dunia dijadikan untuk diselamatkan di dalam Kristus juga. Dan bahkan Tuhan memelihara segala sesuatu di dalam Kristus. Tuhan menuntun hidupmu sekarang di dalam Kristus. Teman-teman, inilah kuncinya dari hidup jadi orang Kristen. Bukan sekedar kamu baik, kamu hebat, kamu mampu. No. Tapi di dalam Kristus. Teman-teman, tidak ada kekristenan tanpa Kristus. Dan inilah yang satu hal yang penting. Lokasi kita, engkau dan saya, itu selalu ada di dalam Kristus. Setiap nafasmu, bangun pagi, tidur, setiap detak jantungmu yang kau rasakan, Kristus hidup. Engkau ada di dalam Kristus. Teman-teman, bahkan walaupun jemaat Efesus itu jemaat yang lagi agak bertengkar gitu ya. Kenapa? Karena ada orang-orang Yahudi, ada orang-orang non-Yahudi. Nah, dulu mereka musuhan, saling menganggap diri najis gitu, menganggap yang lain najis. Sekarang ketika satu di dalam gereja, pasti ada perbedaan suku, perbedaan kebiasaan dari yang tadinya menyembah dewa dan lain sebagainya. Sehingga orang-orang di dalam gereja Efesus berantem gitu ya. Gak akur satu sama lain, egois, terus sombong, menyombongkan diri. Tapi justru Paulus ingetin, kamu bisa bersatu. Perbedaan itu tetap kamu bisa bersatu. Jawabannya tetap sama. Di dalam Kristus. Teman-teman, ada seorang yang pernah bilang, apapun pertanyaanmu, jawabannya tetap sama. Di dalam Kristus. Jawabannya selalu di dalam Kristus. Apa pertanyaannya? Silakan jawab. Silakan tanya. Jawabannya selalu adalah di dalam Kristus. Sehingga teman-teman, hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan hidup kita secara jauh lebih dalam, hati kita dan hidup kita. Ini bukan soal kita jago melakukan sesuatu buat Tuhan. Ini bukan kita jadi anak yang paling baik, paling hebat di gereja, di sekolah, dan di keluarga, dan lain sebagainya. No. Tapi soal engkau dan Kristus di gereja dan dunia. Teman-teman, sehingga kemana ini membawa kita? Teman-teman, ini membawa kita yang pertama, saya pengen kita merenungkan. Dan kita harus sadar bersama. Christ is your life. Kristus adalah hidupmu.
Kristus adalah hidupmu. Artinya apa teman-teman? Kita sebagai anak remaja gitu atau pemuda, kita punya peran yang berbeda-beda. Di rumah kita jadi anak, yang atau jadi koko, atau jadi ade, cici gitu ya. Tapi kalau kita di sekolah atau kita di kuliah, kita jadi murid. Relasi kita dengan murid, dengan guru, dengan murid-murid yang lain. Di gereja kita jadi pengurus atau kita jadi jemaat biasa, kita punya peran masing-masing di setiap kotak kehidupan kita. Ya, kehidupan kita kan terkotak-kotak, ada di rumah, di sekolah. Nah, seringkali kehidupan kita jadi anak Tuhan, itu kita taruh dalam kotak di gereja. Oh, saya anak Tuhan, ya betul, saya datang ke gereja. Tapi di luar dari gereja, apakah saya mikirin Tuhan? Belum tentu. Di luar gereja, apakah saya peduli Tuhan maunya apa? Pikir-pikir dulu. Teman-teman, sehingga kekristenan yang kita punya adalah kekristenan yang taunya di gereja saya anak Tuhan. Tapi saya nggak pernah pikirin, ketika saya sekolah, saya kuliah, saya pilih jurusan kuliah misalnya. Saya kerja. Apakah saya betul-betul jadi anak Tuhan? Teman-teman, kamu nggak jadi anak Tuhan hanya ketika minggu kamu datang ke gereja. Bahkan sekarang online, kamu tidak jadi anak Tuhan hanya ketika kamu hari minggu. Kita jadi anak Tuhan dimanapun dan kapanpun 24/7. Sehingga panggilan hidup setiap kita, satu komunitas ini sama. Panggilan hidup kita hanya mengejar satu pribadi. Dimanapun, kapanpun kita. Kamu sekolah, kamu di keluarga, jawabannya hanya satu pribadi. Yesus Kristus. Kenapa? Karena hanya Dia yang kita kejar dalam hidup. Christ is your life. Pernah nggak teman-teman bayangkan? Teman-teman, itu artinya ibarat kalau kamu tahu rendang gitu ya. Atau makanan-makanan yang sangat enak buat kita. Kayak lapar gitu, pengen makan nasi padang gitu ya. Dan teman-teman, rendang itu adalah masakan yang bisa dibilang terlezat di dunia. Gitu, paling enak di dunia. Kenapa? Teman-teman, karena dia dimasaknya nggak cepet gitu ya. Rendang itu dimasak dengan bumbunya. Rendang yang paling enak itu dimasak dengan bumbunya nggak cuma sebentar, berapa jam. Bisa berhari-hari, 2 hari bahkan. Supaya apa? Benar-benar meresap bumbunya ke daging-dagingnya. Sampai kita udah nggak bisa pisahin lagi. Nggak mungkin kita makan rendang tanpa bumbunya. Udah menyatu, udah harum, udah enak, udah lezat. Teman-teman, kamu ketika engkau dan saya hidup jadi anak Tuhan, sekian tahun kita ke gereja, itu kayak ibarat masakan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita tuh udah menyatu, melekat dengan Tuhan. Itu kayak makanan yang udah dibumbuin, yang udah sangat meresap sampai udah nggak bisa dipisahin lagi. Teman-teman, itu hidupmu dan hidupku di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, kamu yang namanya rendang, kamu kemanapun gitu ya, kamu taruh di rumah, kamu di restoran, kamu kasih ke orang lain, itu tetap rendang. Dia tidak akan berubah. Baunya tidak akan berubah. Engkau dan saya, dimanapun kita berada, kita sudah meresap di dalam Kristus. Kristus adalah hidupmu, Dia hidup di dalammu dan engkau hidup di dalam Kristus. Sehingga teman-teman apa? Mari hayati. Dalam setiap bagian kehidupan kita, itu adalah kehidupan Kristus di dalamnya. Semuanya menjadi satu. Saya tidak pengen teman-teman kita melihat Yesus itu hanya ada di gereja. Yesus hanya ada di kehidupan kita sebagian. Hari Minggu saya jadi hamba Tuhan, saya pelayanan, keluar dari gereja, pergi dari gereja hari Senin sampai Sabtu, masa bodoh dengan Tuhan. Teman-teman, tidak ada kekristenan seperti itu. Berita buruknya adalah tidak ada kekristenan seperti itu. Either you live with Him all of your life. Kamu hidup dan bahkan Dia menjadi hidupmu. Kalau nggak ada Dia, kamu bisa mati gitu ya. Atau tidak sama sekali. Teman-teman, seringkali kita cuma bilang kita mau sorga. Tapi apakah betul-betul engkau menginginkan Kristus? Kamu nggak bisa cuma mau sorga, tapi tanpa Kristus. Apakah yang kita mau selama kita mengikuti Kristus? Wis, pasti selamat, jaminan. Ya iyalah saya ikut Yesus. Tapi apakah betul kemanapun engkau pasti akan mengikut Yesus? Kalau belum, teman-teman, mari kita perhitungkan. Apakah Yesus itu berarti bagi engkau dan saya? Sama seperti Paulus katakan, ini berarti loh bagimu Yesus, kasih Yesus. Dibanding dengan perbedaan-perbedaan yang di antara kamu, orang-orang percaya yang beda-beda suku, Kristus jauh lebih berarti dan itulah yang mempersatukan kita, itulah yang buat kita hidup, bahan bakarnya. Dan ketika kita datang beribadah, teman-teman, hari ini, itu adalah karena kita adalah orang-orang yang menjadikan Kristus itu hidup kita. Tanpa Dia kita bisa mati. Ketika Kristus sudah betul-betul berarti dalam hidup engkau dan saya, maka mari kita renungkan yang kedua, teman-teman. Christ is your calling. Christ is your calling. Teman-teman, pernah nggak kita betul-betul jatuh cinta sama seseorang gitu ya?
Kalau nggak bisa, ya silahkan dibayangkan aja kalau yang nggak punya pacar gitu ya. Teman-teman, kalau teman-teman merasa jatuh cinta dengan seseorang gitu ya, teman-teman tidak akan pernah bisa berhenti memikirkan dia. Bener nggak? Kita nggak akan pernah bisa berhenti. Jadi kayaknya terus-terusan mikirin, terus nggak bisa. Kita mikir kayaknya kita nggak bisa bayangin hidup kita tanpa dia. Dan kalau kita jatuh cinta sama Tuhan kita seperti itu, maka Kristus harusnya kita kejar terus, kita kejar terus, kita kejar terus dalam hidup kita. Kalau memang betul-betul dia berarti, dan dialah hidup kita, dan kita mau hidup buat Tuhan. Teman-teman, banyak orang Kristen sekarang cuma maunya hidup menyembah Tuhan, tapi dituntut untuk ikut Tuhan, nggak mau. Dituntut untuk menjadikan Tuhan hidup yang nggak mau. Teman-teman, saya nggak pengen kita jadi orang Kristen yang seperti itu. Kenapa? Karena di Paulus bilang, justru di dalam Efesus ini, pasal 1-3, teman-teman, Paulus itu ngomongin panjang lebar. Itu soal apa? Soal the gospel story. Kisah Allah yang luar biasa, cerita Tuhan yang sangat-sangat hebat, yang menyelamatkan dunia, bahkan membuat kita bisa percaya sampai saat ini. It is the gospel story. Tuhan menyelamatkan kita di tengah keberdosaan dunia dan keberdosaan kita. Ini adalah cerita yang sangat luar biasa. Tapi nggak berhenti cuma di situ. Kita nggak cuma tahu tentang Tuhan, kita dibaptis katekisasi. No. Gospel story. Kita tahu banyak dari sekolah minggu. Kisah Injil. Itu tidak akan pernah berarti kalau itu tidak pernah menjadi our story. Makanya di Efesus, teman-teman, pasal 4-6, yang baru saja kita persis nih, transisi nih, 4 ayat 1-2, itu Paulus baru ngomong, kamu tahu tentang gospel story, itu bagus. Kamu tahu tentang Tuhan yang mengasihi dan menyelamatkan, itu bagus. Tapi sekarang, it is about your story in God's story. Ketika kisah Tuhan yang menyelamatkan dunia dan kisahmu menjadi satu. Itu berarti Paulus ngomong apa? Paulus ngomong, kamu sekarang sebagai orang-orang yang sudah dipanggil, hidup berpadanan dengan panggilan itu. Teman-teman tahu berpadanan gitu ya? Itu kayak puzzle yang match. Berpadanan itu seperti cocok. Itu kalau kayak magnet positif ketemu negatif, plus, klop. Atau nggak sesuai gitu ya. Kalau nggak sesuai, dia akan bisa mental. Dan teman-teman, kehidupan kita itu bukan cuma soal saya tahu apa tentang Tuhan. Atau saya percaya apa tentang Tuhan. What we believe itu selalu mempengaruhi what we do. Kalau kamu nggak percaya ada COVID, kamu nggak akan pakai masker, kamu akan keluar rumah dengan bebas, kamu nggak akan takut. Tapi karena kamu percaya COVID, itu mempengaruhi cara hidupmu yang lebih jaga kesehatan, lebih jaga orang-orang di sekitar. What we believe mempengaruhi what we do. Celakanya seringkali kita orang Kristen. What we believe, saya percaya sama Yesus, plek, selesai. What we do-nya nggak penting. Kalau kamu betul-betul percaya Kristus dan Kristus menjadi hidup, maka harus match, kata Paulus. Kalau memang betul kamu dipanggil oleh Kristus, hiduplah seperti orang-orang yang dipanggil. Teman-teman, panggilan seperti apa? Teman-teman, ibarat kalau kamu pergi ke toko gitu ya. Kalau pergi ke toko, apa yang membuat kamu tertarik masuk ke toko di mall? Kenapa mall itu nggak dibikin, atau toko-toko yang bagus itu nggak bikin pintunya itu tertutup rapat, nggak kelihatan dari luar supaya aman? Kenapa semua bikin kaca kelihatan dari luar? Teman-teman, karena itu justru yang first impression yang bikin orang mau masuk. Kita lihat baju yang bagus di etalase toko gitu ya, atau lihat gadget yang bagus. Wih, bagus ya, saya mau masuk ke dalam, saya mau lihat. Itulah yang membuat orang tertarik. Engkau dan saya, gereja, komunitas, itu seperti etalase, display dari toko. Bagaimana orang tahu tentang Kristus? Adalah ketika dia melihat orang-orang yang dikasihi oleh Kristus. Ketika dia melihat orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus, barulah dia bisa melihat Kristus. Teman-teman, itulah yang dilakukan oleh gereja. Gereja adalah display Tuhan. Engkau dan saya adalah display Tuhan. Sehingga Tuhan seperti apa, teman-teman, yang kita display? Kita mendisplay what we believe. Dan kita, komunitas kalian GKBJ, itu adalah display dari orang-orang di sekitar. Bagaimana orang tahu tentang Kristus? Mungkin kita adalah Kristus pertama atau bahkan yang terakhir yang bisa mereka lihat. Tapi seringkali kita nggak peduli dengan hidup kita. Kita merasa hidup kita punya kita, terserah kita. No. Ini panggilan setiap kita. Kita dipanggil jadi etalase display-nya Tuhan. Dan teman-teman, Paulus abis ngomongin ya, kamu hidup berpadanan, jadi berkat bagi orang, dengan cara apa? Kira-kira ada 5 karakter di sini ya, yang digambarkan oleh Paulus, gitu kan. Kamu harus jadi orang yang rendah hati, lemah lembut, kamu harus jadi orang yang sabar, menunjukkan kasih dalam hal saling membantu, kalau kita baca di ayat-ayat setelahnya.
Teman-teman, karakter ini sebetulnya bukanlah karakter moral biasa gitu ya. Ini bukan karakter yang, oke, kamu jadi anak yang baik, agama apapun pun tahu hal yang baik. No. Hal yang ditunjukkan di sini adalah karakter-karakter Kristus. Teman-teman, rendah hati seperti apa? Rendah hati itu artinya kamu menjadi hamba dari orang lain. Kamu menjadi budak, kamu merendahkan diri dan berkorban bagi kepentingan orang lain. Lemah lembut, kamu jadi orang yang gentle, tahu kapan marah, tahu tidak menggunakan kekuasaan untuk menindas orang lain, curang sama orang lain. Kamu jadi orang yang sabar, kamu jadi orang yang pengasih dan selalu menjadi pendamai satu sama lain. Teman-teman, saya nggak akan jabarkan satu-satu persis gitu ya dari karakter-karakter ini. Tapi ketika Paulus ngomong ini, teman-teman, dia pengen ngomong sebenarnya ini adalah sebuah etalase display bagi dunia. Kenapa? Karena zaman Paulus, teman-teman, orang yang rendah hati, lemah lembut, itu orang yang nggak tahan banting. Dalam arti orang-orang yang di dunia dianggap sebelah mata, apa nih mentingin orang lain? Kita mentingin diri dong. Dan itulah yang terjadi di dunia sekarang juga, teman-teman. Orang yang rendah hati, orang yang nggak sombong, orang yang mementingkan orang lain, itu ibarat orang yang nggak laku di dalam dunia. Orang yang kayaknya kalah saing, orang yang hancur digempur sama dunia. Kamu nggak akan bisa bertahan tengah dunia kalau kamu jadi orang yang mentingin orang lain, ya nggak? Justru orang sekarang adalah orang yang harus menghancurkan orang lain, baru kita bisa maju. Ini sebuah kelangkaan, krisis, teman-teman. Kenapa? Karena kita kurang orang yang rendah hati. Kita kurang orang yang mau berkorban bagi orang lain. Dan itu seharusnya mulai dari siapa? Mulai dari gereja. Kalau kamu masih pikir tentang dirimu pas kamu pelayanan, nggak mikirin orang lain, nggak mikirin teman-temanmu, apa yang bisa kamu lakukan, maka jangan harap kamu bisa jadi berkat di luar. Kalau kamu dalam pelayanan mikirnya saya dapat apa, kalau kamu dalam jadi orang Kristen cuma mikirnya saya dapat apa ketika saya beribadah secara YouTube ini, dan saya nggak pernah berkorban mau pelayanan, mau ambil resiko, mau komitmen, jangan harap kamu bisa jadi berkat di luar. Paulus bilang, mulai dari kamu satu sama lain. Kalau kamu satu sama lain bisa dan kamu kuat, bahkan orang Yahudi dan non-Yahudi yang orang lihat berantem aja bisa jadi satu, dunia akan begitu besar melihat siapa Kristus. Dan kenapa orang-orang di dunia, orang-orang sekitar kita sulit melihat Kristus? Ada seringkali karena keegoisan kita. Kita nggak mau belajar bertumbuh. Kita bahkan nggak pernah mau belajar, Tuhan mau saya apa? Tuhan, apa yang mau Engkau saya lakukan, Kristus, saya lakukan dalam hidup saya. Teman-teman, ini bukan soal moral doang ya. Bukan soal, apakah saya baik? No. Ini soal, does Christ really matter for us? Kalau Yesus betul-betul penting bagimu, maka engkau akan coba berusaha hidup memancarkan dia dalam kehidupanmu sehari-hari. Sekarang kamu di rumah struggle, yes, semua orang struggle. Tapi justru tantangannya bagi kita, kamu bisa nggak bawa gereja itu dalam rumahmu. Kamu bisa nggak bawa Kristus itu dalam rumahmu. Dari online masing-masing, kamu bisa bawa nggak itu ke dalam kehidupanmu sendiri sekarang. Atau kamu struggle karena kamu merasa kamu hanya bisa di gereja. Teman-teman, kenapa Kristus? Karena Kristus membawa a new world and a new humanity. Teman-teman, kamu mau tahu apa artinya jadi manusia? Kamu mau tahu gimana caranya hidup sebagai manusia yang sejati? Kan kita katanya memanusiakan orang gitu. Kamu ikut Kristus. Kenapa? Karena dia menjadi manusia to show you how to become a real human. Yesus jadi manusia untuk membawa kita ke sebuah dunia yang baru. Kalau kata Aladin gitu ya, di film Aladin, dan dia naik karpet bersama Jasmine, dia bilang, I can show you the world, shining, shimmering, splendid. Teman-teman, Tuhan itu seakan-akan hadir di tengah-tengah dunia melalui Yesus. Dan Tuhan bilang, I can show you the world. Di tengah dunia yang putus asa. Di tengah dunia yang, kalau kita lihat Indonesia rasanya berantem satu sama lain. Di tengah orang tua kita yang mungkin keluarga yang berantakan. Tuhan seakan-akan pengen bilang, I can show you the world. Aku tunjukkan padamu apa artinya dunia yang baru yang aku bawa. Apa artinya keselamatan Injil. Dan teman-teman, I can show you the world. Itu tidak akan bisa berarti kalau orang-orang yang Tuhan kasih tubuh Kristus gereja. Kamu tidak mulai dari dirimu. Kamu tidak mulai dari dirimu, I can show you the world. Teman-teman, punya gak kepekaan orang-orang di luar sana yang susah? Punya gak kepekaan kamu rendah hati, bilang minta maaf?
Itu adalah I can show you the world. Kamu tunjukkan dunia yang baru, yang berbeda dari apa yang selama ini ada di tengah-tengah dunia. Yang dimana orang menginjak orang lain, orang yang egois baru bisa bertahan. Bisakah kamu tunjukkan kalau kamu adalah orang yang mengasihi? Dan tunjukkan pada orang sekitar, I can show you the world. Teman-teman, saya nggak bilang ini akan mudah. No. Bahkan kita harus bergumul seumur hidup. Tapi saya pengen bilang ini worth it. Mengikut Kristus adalah sesuatu yang sangat-sangat worth it. Teman-teman, Hiro Onoda adalah seorang tentara Jepang pada masa Perang Dunia Kedua. Teman-teman, tentu Jepang adalah salah satu kekuatan besar yang memulai perang, dan salah satunya juga menjajah Indonesia selama 3 tahun, gitu kan. Teman-teman, tentara-tentara Jepang itu terkenal tentara-tentara yang sangat setia dan berani mati. Gitu ya, tentara-tentara yang sangat hebat dan berani mati. Nah, Hiro Onoda ini salah satu yang berani mati, terutama bagi kaisar. Kenapa? Karena sebagai salah satu tentara, teman-teman, pada masa Perang Dunia Kedua, dia itu diutus berperang ke berbagai tempat, salah satunya di Pulau Lubang yang ada di Filipina. Tugasnya di sana untuk mendapatkan intel, membantu tentara yang sudah ada di sana, gitu, mengumpulkan data-data intelijen, gitu, dan lain sebagainya. Tapi teman-teman, dia diperintahkan untuk menunggu di sana sampai ada perintah selanjutnya dari atasannya. Tapi teman-teman, di tahun 1945, setelah Amerika menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang pun mengakui kekalahannya. Nah, Onoda yang masih ada di pedalaman hutan Filipina, itu hanya sisa ditemani beberapa orang aja. Dan mereka nggak tahu kalau Jepang sudah menyerah dan kalah di dalam perang. Mereka pernah dengar berita itu, tapi mereka rasa itu kayaknya cuma akal-akalan musuh supaya mereka menyerah. Teman-teman, apa yang terjadi? Onoda akhirnya sisa seorang diri. Dan dia bahkan tetap ada di hutan Filipina 29 tahun setelah Jepang menyerah. Sampai tahun 70. Teman-teman bayangin, apa yang membuat dia berani? Apa yang membuat dia rela gitu ya? Karena dia nggak percaya Jepang akan kalah. Dia terus-menerus berjuang menuntaskan panggilannya. Bahkan akhirnya dia bersedia pulang setelah apa? Setelah komandannya waktu itu harus datang ke pedalaman buat jemput dia dan bilang kamu dibebas tugaskan. Baru dia rela menyerahkan senjatanya dan dia pulang ke Jepang. Teman-teman, seseorang yang tahu panggilannya itu akan berjuang sampai akhir hidupnya. Seseorang yang tahu bahwa dia berjuang untuk sesuatu yang berarti, itu tidak akan menyerah dalam kehidupan. Hiro Onoda tahu apa yang diperjuangkan sangat berarti bagi dia. Maka dia rela, apapun yang terjadi, mempersembahkan hidupnya. Teman-teman, kalau kamu belum mempersembahkan hidupmu buat Kristus, maka apakah Kristus betul-betul berarti buatmu? Kalau kita tidak pernah berkomitmen untuk tanya Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidup saya, karakter apa yang harus saya perbaiki, itu adalah omong kosong. Teman-teman, pernahkah kita sungguh-sungguh memikirkan, Tuhan mau apa sih dalam hidup saya? Apakah betul-betul saya sudah menghidupi panggilan Tuhan dengan jurusan yang saya ambil di kuliah? Dengan cara saya main sama teman-teman, dengan cara saya pelayanan, apakah betul-betul ini panggilan yang Tuhan mau? Kalau kita tidak pernah mikir itu, maka jelas kenapa kita tidak mau komitmen ikut Tuhan. Karena bisa jadi Tuhan tidak berarti buatmu dan buatku. Tapi kalau Tuhan berarti, maka apakah engkau betul-betul menggumulkan? Apakah hidup saya sudah berpadanan dengan panggilan yang Tuhan sediakan? Teman-teman, dunia sekarang ada di dalam peperangan. Manusia saling menyakiti, egois. Manusia peduli dengan dirinya sendiri. Di tengah dunia yang sedang sakit karena pandemi, orang-orang memikirkan dirinya sendiri, sedikit yang memikirkan orang lain. Dan kita bisa menyakiti dan disakiti, bahkan di dalam gereja. Tetapi saya pengen kita tanya satu hal. Ada satu hal yang seorang pendeta pernah menanyakan ini dalam khotbahnya gitu. Dan saya rasa ini menjadi pertanyaan yang membantu kita, menolong kita memikirkan, iya ya. Teman-teman, dia bertanya begini. Kalau semua orang Kristen itu seperti saya sekarang, maka kira-kira jadi seperti apa sih kekristenan dan dunia sekarang? Kalau bayangin ya, kalau semua orang Kristen itu seperti saya karakternya nih, mentalnya seperti saya, hatinya seperti saya, pikirannya seperti saya, kira-kira dunia akan jadi seperti apa? Apakah kita akan merasa dunia nggak akan jadi lebih baik? Karena saya sadar akhirnya sebenarnya saya kurang baik.
Apa yang harus saya perbaiki? Kalau semua orang Kristen seperti saya, apakah dunia akan menjadi tempat lebih baik? Mari kita renungkan itu bersama-sama di dalam hidup kita. Mari kita renungkan itu bersama-sama. Mari kita ambil waktu dan kita berdoa. Tuhan, Engkau adalah hidup kami ya Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami take it for granted kehidupan yang Tuhan berikan. Padahal Engkau sudah memberikan segala-galanya supaya Engkau menjadi segala-galanya dalam hidup kami. Tetapi ampuni kami ya Tuhan kalau kami tidak menjadikan Engkau segala-galanya. Kami lebih egois, dan bahkan kami tidak peduli apa yang kami lakukan terhadap sesama dan dunia. Tapi hari ini ya Tuhan, kami mau mengaku bahwa Engkaulah hidup kami dan Engkaulah panggilan kami. Hanya Engkaulah Yesus yang kami kejar dalam hidup kami. Tuhan tolong sadarkan apa yang harus kami ubah dalam hidup kami. Tolong bawa kami, bukan dengan kekuatan kami lebih baik. Tetapi karena kami tinggal di dalam Kristus, kami mencintai Engkau ya Tuhan. Itulah kunci utama dari pertumbuhan. Tuhan, tolong kami. Setiap anak-anak-Mu yang sedang bergumul ya Tuhan, kiranya kami boleh menjadikan Engkau satu-satunya petunjuk dalam hidup kami. Sehingga apapun yang terjadi, kami boleh melihat Engkau nyata. Dan orang lain boleh melihat Engkau nyata dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur sekali kepadamu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk pemberitaan firman Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati keluarga, pelayanan, dan kesehatan Guru Injil Febrianto. Teman-teman, saat ini kita akan melakukan persembahan. Persembahan bisa dilakukan dengan cara mentransfer ke nomor rekening atau scan QR Code yang tertera. Atau juga teman-teman bisa menitipkan kepada orang tua. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan boleh berikan kepada setiap daripada kami. Ya Bapa, pada saat ini kami mau mengungkapkan rasa syukur kami dengan melalui persembahan ini. Kiranya Tuhan, persembahan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan boleh terus juga pakai persembahan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan telah mengucap syukur. Amin. Teman-teman, untuk pengumuman mau mengingatkan kembali bahwa di setiap hari Sabtu, minggu yang pertama dan minggu yang ketiga, kita akan ada Dig and Pray. Lalu juga di hari Minggu yang keempat, kita akan ada fellowship. Jadi mau mengingatkan kembali untuk kita semua boleh sama-sama hadir, baik di Dig and Pray maupun fellowship, biar kita boleh sama-sama bersekutu dan menggali firman Tuhan lebih lagi bersama-sama. Lalu teman-teman juga boleh scan QR Code untuk mengabsen kehadiran teman-teman. Teman-teman, saat ini kita juga mau mengangkat satu buah pokok doa syafaat, yaitu kita mau sama-sama mendoakan bagi bangsa Indonesia ini, khususnya untuk PPKM darurat yang sedang dijalankan di Jawa dan Bali. Kita sama-sama mau berdoa biar juga masyarakat boleh tetap patuh terhadap protokol kesehatan, juga peraturan-peraturan yang ada selama PPKM ini, sehingga kasus COVID di Indonesia pun juga boleh lekas turun. Dan kita juga mau berdoa buat setiap masyarakat yang ada, biar kebutuhan mereka, apapun yang mereka butuhkan, biar Tuhan yang penuhi. Mari sama-sama kita angkat suara kita buka suara kita berdoa buat bangsa Indonesia. Bapak, pada saat ini kami mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa Indonesia ya Tuhan, dimana belakangan ini ya Tuhan kasus COVID sedang naik lagi ya Tuhan di Indonesia. Bapak, kami menyerahkan ya Bapak dari pemerintah juga masyarakat semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, juga khususnya PPKM ini ya Tuhan, biar boleh efektif dalam menurunkan kasus COVID ini ya Tuhan. Juga biar masyarakat Indonesia juga boleh semakin patuh terhadap protokol kesehatan, juga biar kasus COVID juga boleh cepat selesai ya Tuhan di Indonesia. Tuhan, kami juga mengerti ya Tuhan bahwa dari PPKM ini mungkin banyak masyarakat yang jadi susah ya Tuhan mencari kebutuhannya. Bapak, kami berdoa setiap daripada mereka, biar Tuhan yang penuhi, Tuhan yang kuatkan, Tuhan yang hibur Tuhan. Hanya di dalam Tuhan kami serahkan ya Bapak, hanya. Amin. Teman-teman, saat ini kita juga mau mengikrarkan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
Ia menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Mari saat ini kita mau sama-sama kembalikan segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya kepada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Doa berkat. Teman-teman, mari kita sama-sama akhiri ibadah kita dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan ya. Saya akan mengutip dari doa Paulus supaya menjadi berkat bagi kita semua pada hari ini. Doa Paulus di Efesus 3 sebelum dari perikop yang kita baru saja baca. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa, supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, Tuhan memberkati kita. Dan sampai bertemu lagi. God bless you all. Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Ibadah selesai, saat teduh.